Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, saya akan membaca kitab Tadhkirunas, kitab yang ditulis oleh penulis Ba'alawi, dan kitab ini sudah sering kali saya baca dan sudah sering kali saya jelaskan isi-isinya yang banyak cerita yang khurafat. Nah, kali ini saya akan membaca kitab Tadhkirunas di halaman 110 sampai 111. Di sini dikatakan bahwa ada salah seorang ulama yang ketemu langsung kepada Rasulullah, kemudian bertanya terkait apakah Bismillahirrahmanirrahim ini masuk sebagai surat Fatihah atau tidak, dan dijawab oleh Rasulullah itu termasuk surat Fatihah, tetapi kata Rasulullah kalau ada orang sholat tidak membaca bismillah ya jangan dianggap batal. Nah, seperti apa teksnya nanti akan saya tampilkan di layar, kemudian akan saya baca dan akan saya jelaskan. Namun sebelum itu, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengklaim dirinya sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya akan langsung saya baca teks dalam kitab Tadhkirunas. Teksnya saya tampilkan di layar, tetapi ini teks yang saya tampilkan adalah teks yang sudah saya rubah dan sudah saya perjelas. Tapi saya tampilkan teks aslinya agar tidak dikira bahwa saya ngarang-ngarang cerita. Saya tampilkan teks aslinya dulu, kemudian saya tampilkan teks yang sudah saya perjelas. Silakan penonton bisa simak teks yang tampil di layar. Saya baca kitab Tadhkirunas halaman 110, halaman 111. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzukiratil basmalatu wa qaunul hanafiyati la yubas miluna fi majlisi baiti sayyidil habibi Husain ibn Muhammadil Habsi bima kata hadarahu kathirun minal ulama'i minhum sayyidu Muhammad Ja'far al-Qatani faqala al-habibu Husain inna sayyida Ahmad Dahlan kana fi nafsihi say'un min dhalik hatta ra'an nabiyya yusalli fi maqamil hanafi fabtada'a bilhamdulillahi rabbil alamin. Artinya apa? Artinya bahwa basmalah itu disebutkan. Dan fakta bahwa Imam Hanafi tidak mengucapkannya dalam sebuah pertemuan di rumah guru saya, Habib Husain bin Muhammad al-Habsi di Mekah, yang dihadiri oleh banyak ulama, termasuk ada Sayyid Muhammad Sayyid Muhammad Ja'far al-Qatani. Habib Husain berkata, Sayyid Ahmad Dahlan memiliki pemikiran seperti itu hingga ia melihat Nabi sholat dalam posisi sebagai madhab Hanafi. Maka ia memulainya dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya gimana? Maksudnya bahwa dikatakan bahwa Habib Husain bin Muhammad al-Habsi suatu ketika di Mekah. Di situ pengajian Habib Husain bin Muhammad al-Habsi, pertemuan itu pertemuan Habib Husain bin Muhammad al-Habsi yang kemudian dihadiri oleh banyak ulama, termasuk di situ ada Sayyid Muhammad Ja'far al-Qatani. Nah, Habib Husain berkata bahwa Sayyid Ahmad Dahlan ini memiliki pemikiran seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya memiliki pemikiran seperti halnya madhab Hanafi, bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini bukan termasuk surat dari Fatihah.
hingga ia melihat Nabi sholat dalam posisi Hanafi. Maka ia memulainya dengan memuji Allah, Tuhan semesta alam. Maksudnya Sayyid Ahmad Dahlan ini memiliki pemahaman bahwa Bismillahirrohmanirrohim ini bukan termasuk surat Fatihah. Kemudian Sayyid Ahmad Dahlan ini melihat Rasulullah, melihat secara langsung Rasulullah lagi sholat dengan mengikuti madhab Hanafi katanya Rasulullahnya. Artinya apa? Artinya Rasulullah sholat ini bacaan Fatihahnya tidak ada bismillahnya, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian saya lanjut. Faqala Sayyidu Muhammad Ja'far anna ba'dha sholihina min ahli al-ghurbi ra'an nabiyya faqala ya Rasulullahi halil basmalatu ayatun minal fatihati faqala na'am hiya ayatun minha walakin la tubtilu sholata tarikiha. Ini dikatakan bahwa Sayyid Muhammad Ja'far berkata, sejumlah orang saleh dari barat pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu ini. Jadi ada sebagian orang-orang soleh ini bertemu Nabi, orang soleh dari Maroko ini bertemu Nabi Muhammad, kemudian tanya kepada Nabi Muhammad secara langsung, wahai Rasulullah, apakah bismillah ini merupakan ayat dari surat Fatihah? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, ya, bismillah itu merupakan bagian dari surat Fatihah atau masuk dalam ayat surat Fatihah. Kemudian, tetapi janganlah kalian menganggap batal sholatnya orang-orang yang mengabaikannya. Jadi, hebat ini. Pokoknya cerita-cerita dalam kitab Balawi ini hebat. Sebelum saya bahas lebih lanjut bahwa madhab 4 dalam menentukan apakah Bismillahirrohmanirrohim itu masuk sebagai surat Fatihah atau tidak, ini masih menjadi ikhtilaf. Madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Hambali ini mengatakan bahwa Bismillahirrohmanirrohim ini tidak termasuk dari surat Fatihah. Sehingga ketika orang yang mengikuti 3 madhab tersebut kemudian sholat dan bacaan Fatihahnya tidak didahului dengan Bismillahirrohmanirrohim, ini tentu sah karena Bismillahirrohmanirrohim bukan merupakan surat dari Al-Fatihah. Berbeda dengan madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i ini mengatakan bahwa Bismillahirrohmanirrohim ini merupakan masuk dalam surat Fatihah, sehingga ketika orang yang mengikuti madhab Syafi'i kemudian sholat dan membaca Fatihahnya itu tidak didahului dengan Bismillahirrohmanirrohim, tentu sholatnya tidak sah karena Bismillahirrohmanirrohim merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Lah yang membingungkan di sini, ini ada sebagian orang soleh dari Maroko kemudian ketemu Rasulullah secara langsung, padahal Rasulullah ya sudah wafat. Biasakan kitab Balawi begini. Jadi ada orang soleh dari Maroko ini bertemu Nabi, kemudian tanya kepada Nabi. Pertanyaannya, wahai Rasulullah, apakah Bismillahirrohmanirrohim ini merupakan surat Fatihah atau masuk dalam surat Fatihah? Dijawab Rasulullah, ya, Bismillahirrohmanirrohim itu masuk dalam surat Fatihah. Tetapi sambung Rasulullah, walaupun Bismillahirrohmanirrohim itu masuk sebagai surat Fatihah, kamu jangan menganggap batal orang-orang yang sholat tidak membaca Bismillahirrohmanirrohim dalam Fatihahnya. Ini kan tentu membingungkan sekali. Jadi Rasulullah ini blunder kalau dalam kitab Balawi ini blunder. Dikatakan Rasulullah bahwa Bismillahirrohmanirrohim ini merupakan ayat dalam surat Fatihah. Mestinya kan ketika Fatihah ini menjadi rukun dalam sholat fardu,
Ya, ketika orang yang sholat kemudian membaca Fatihah tidak didahului dengan bismillah, ya seharusnya sholatnya tidak sah. Karena Bismillahirrohmanirrohim itu masuk sebagai surat Fatihah. Nah, tetapi di sini Rasulullah mengatakannya, walaupun Bismillahirrohmanirrohim itu masuk sebagai surat Al-Fatihah, tetapi orang yang sholat kemudian tidak membaca Bismillahirrohmanirrohim dalam Fatihah saja, ini sholatnya tidak batal. Nah, ini kan blunder. Seharusnya ketika memang ada orang soleh yang kemudian ketemu langsung ke Rasulullah dan tanya terkait bismillah, yang mana Bismillahirrohmanirrohim ini masih menjadi ikhtilaf di kalangan madhab 4. Ini justru menyelesaikan perselisihan. Tanya dong ke Rasulullah, tanya. Sebenarnya gimana sih Rasulullah? Apakah Bismillahirrohmanirrohim ini masuk sebagai surat Fatihah atau bukan? Sehingga justru akan menyelesaikan ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan madhab 4. Sehingga madhab 4 ini pada akhirnya akan kompak di era yang sekarang ini tentunya. Di era yang sekarang ini tentu akan kompak. Sehingga apakah Bismillahirrohmanirrohim itu sebagai surat Fatihah atau bukan? Ketika sudah ditanyakan ke Rasulullah kan jawabannya sudah jelas. Lah ini kan blunder. Rasulullah menyatakan bahwa bahwa Bismillahirrohmanirrohim itu termasuk surat Fatihah, tetapi ketika orang sholat tidak membaca Bismillahirrohmanirrohim dalam Fatihahnya, tetap sholatnya sah. Nah, ini kan konyol. Ini konyol. Dan saya yakin ini cerita bohong. Ini cerita bohong. Jadi diada-adakan. Ada orang ketemu Rasulullah. Rasulullah sudah wafat lama. Kemudian tanya ke Rasulullah, apakah Bismillahirrohmanirrohim merupakan surat Fatihah atau bukan? Dijawab Rasulullah, oh itu merupakan surat Fatihah, termasuk ayat dalam surat Fatihah. Tapi walaupun itu ayat dalam surat Fatihah, kalau ada orang sholat membaca Fatihah dan tidak didahului dengan Bismillahirrohmanirrohim, sholatnya tetap sah. Nah ini kan membingungkan. Menurut madhab Syafi'i, karena Bismillahirrohmanirrohim dalam pandangan madhab Syafi'i itu masuk sebagai surat Fatihah, salah satu sebagian dari ayat dalam surat Fatihah, ya maka ketika orang yang mengikuti madhab Syafi'i ini sholat membaca Fatihah dan tidak didahului dengan Bismillahirrohmanirrohim, sholatnya tidak sah karena Fatihahnya tidak lengkap. Kan begitu. Nah ini tegas. Berbeda ketika kita mengikuti madhab Maliki, madhab Hanafi, dan madhab Hambali, yang tiga madhab tersebut mengatakan bahwa Bismillahirrohmanirrohim ini bukan termasuk dari ayat dalam surat Fatihah. Sehingga ketika ada orang yang mengikuti dari tiga madhab tersebut, kemudian sholat dan Fatihahnya tidak didahului dengan Bismillahirrohmanirrohim, ya sholatnya tetap sah. Karena Bismillahirrohmanirrohim menurut tiga madhab tersebut bukan sebagai ayat dalam surat Al-Fatihah. Nah ini kan jelas. Tiga madhab ya jelas mengatakan karena Bismillah itu bukan dari surat Fatihah, maka tidak dibacakan, sholatnya tetap sah. Begitupun madhab Syafi'i. Karena madhab Syafi'i menganggap bahwa Bismillah itu merupakan surat Fatihah dan termasuk dari ayat dalam surat Fatihah, sehingga ketika orang yang mengikuti madhab Syafi'i dan sholat kemudian membaca surat Al-Fatihah tidak didahului dengan Bismillahirrohmanirrohim, maka sholatnya tidak sah karena Fatihah itu merupakan salah satu rukun dari sholat. Nah ketika ada orang soleh kemudian ketemu Rasulullah, tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah Bismillahirrohmanirrohim merupakan surat Fatihah atau bukan? Dijawab Rasulullah, ya, itu merupakan surat Fatihah. Tapi kalau ada orang yang sholat tidak membaca Bismillahirrohmanirrohim, sholatnya tetap sah. Lah ini gimana ini? Ini Rasulullah. Seharusnya Rasulullah itu menyelesaikan persoalan yang selama ini masih menjadi perselisihan di kalangan ulama, justru membuat blunder juga. Di sisi lain Rasulullah mengatakan bahwa Bismillahirrohmanirrohim adalah surat Fatihah.
Tetapi kemudian Rasulullah mengatakan, orang yang sholat kemudian membaca Fatihah tidak didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim, tetap sholatnya sah. Nah ini gimana? Ini kita balawi gimana yuk? Ini kan berarti mengindikasikan bahwa cerita dalam kitab Tadhkirun Nas halaman 110, halaman 111, ini kelihatan banget ngarang. Dan ngarangnya banget-banget kelihatan ini. Ya, ketemu Rasulullah saja saya tidak percaya kok. Kalau memang benar-benar ketemu Rasulullah itu ya tanya sedetail-detailnya. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu masih menjadi perselisihan di antara mazhab 4. Nah, karena masih menjadi perselisihan, untuk menyelesaikan perselisihan itu ya tanya sedetail-detailnya. Bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu gimana statusnya? Apakah surat Fatihah atau bukan? Kemudian tanya dong. Ketika Rasulullah mengatakan orang yang membaca Fatihah tidak didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim, sholatnya tetap sah. Padahal Rasulullah mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim merupakan surat Al-Fatihah. Harusnya jika memang bertemu Rasulullah ya tanya, kok bisa begitu Rasulullah? Kalau memang Bismillahirrahmanirrahim merupakan surat Fatihah, kenapa bisa sah orang yang sholat dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim? Orang yang sholat dengan membaca Fatihah tidak didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim kok tetap sah, itu kan alasannya apa? Harusnya kan tanya semacam itu. Jika memang pertemuan itu benar-benar terjadi, ya nyatanya ini kan pertemuan ngarang, ini dikarang-karang ini. Seharusnya Rasulullah itu menjadi penyelesai persoalan, di sini malah menambah persoalan. Ini kan membingungkan. Ya inilah kita balawi. Ini kelihatan ngarangnya ini cerita ini. Ini Muhyiddin dengarkan ini di sini, dilihat teksnya. Di situ kan ada ulama dari Maroko ketemu Rasulullah secara langsung. Entah ketemunya di mana saya juga nggak tahu. Biasa kita balawi begitu. Kemudian tanya ke Rasulullah, apakah Bismillah termasuk surat Fatihah? Dijawab Rasulullah, faqala na'am. Iya, itu merupakan surat Fatihah. Hiya ayatun minha, kata Rasulullah. Itu termasuk ayat dari surat Fatihah. Walakin la tubtilu sholata tarikiha. Tapi ya, walaupun Bismillahirrahmanirrahim merupakan surat Fatihah, orang yang sholat tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihahnya, itu sholatnya sah. Nah ini kan membingungkan ini. Statusnya yang jelas gimana? Kalau memang Bismillah merupakan surat Al-Fatihah, ya berarti harus dibaca ketika sholat, biar Fatihahnya itu lengkap. Nah kalau dikatakan Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan surat Fatihah, tetapi tidak dibaca, tapi sholatnya tetap sah, ya ini ya membingungkan. Ini membingungkan ini. Ya makanya pokoknya saya menganggap bahwa cerita dalam kitab Tadhkirun Nas halaman 110, halaman 111 ini cerita yang diada-adakan. Ini cerita yang diada-adakan. Ya penonton bisa nilai sendiri. Dari oreanya saja akan membingungkan. Ketemu Rasulullah, tanya masalah Bismillahirrahmanirrahim, apakah masuk sebagai surat Fatihah atau tidak? Dijawab Rasulullah, masuk sebagai surat Fatihah. Berarti kan jelas kan, Bismillahirrahmanirrahim masuk sebagai surat Fatihah. Berarti surat Fatihah tanpa Bismillahirrahmanirrahim kan tidak lengkap. Lah ketika ada orang sholat kemudian membaca Fatihahnya tidak didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim, seharusnya kan sholatnya tidak sah karena Fatihahnya tidak lengkap, kan begitu. Nah tetapi di sini Rasulullah menjawab, walaupun Bismillahirrahmanirrahim merupakan surat Fatihah, tapi orang yang membaca Fatihah tidak didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu sholatnya tetap sah. Nah ini blundernya di sini nih, ngarang ceritanya itu nggak dipikir-pikir dulu ya, sehingga ya hasilnya kacau semacam ini. Saya kira penonton paham bahwa cerita ini intinya cerita karangan, dan karena cerita ini cerita karangan, ya kalau salah dalam ngarang ya lumrah. Kalau salah dalam saku lisan ini tidak begitu saya persoalan. Tetapi ini kan salah
mengarang cerita, mengada-adakan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Pertemuan dengan Rasulullah ini sebenarnya tidak ada, tapi diada-adakan dalam cerita ini. Saya akhiri kajian kitab Tadhkirun Nas halaman 110, halaman 111, bahwa intinya Rasulullah yang seharusnya menyelesaikan ikhtilaf di kalangan mazhab 4, tapi justru Rasulullah juga membuat bingung, tidak menyelesaikan persoalan dalam kitab Tadhkirun Nas ini. Saya akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.